Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini akan menerangkan hadis-hadis tentang larangan mendengarkan gibah dan perintah menghindari gibah, mencegah orang berbuat gibah jika mampu, atau meninggalkan majelis gibah jika tidak dapat mencegahnya. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mempertahankan kehormatan saudaranya yang akan dicemarkan oleh orang lain, niscaya Allah akan menolak api neraka dari mukanya di hari kiamat. Hadis riwayat Tirmizi. Ia mengatakan hadis ini adalah hadis hasan. Dari Itban bin Malik radhiyallahu anhu yang menceritakan hadis yang panjang dan cukup masyhur pada penjelasan tentang bab ar-raja atau berharap. Ia mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri untuk melaksanakan sholat. Setelah selesai, beliau bertanya, kemanakah Malik bin Ad-Duqsun? Seseorang berkata, dia adalah munafik, tidak mencintai Allah dan Rasul-Nya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan berkata demikian. Tidakkah engkau melihat bahwa dia mengucapkan La ilaha illallah dengan niat mengharapkan keridhoannya? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan api neraka atas orang yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah dengan niat mengharapkan keridhoannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, dalam sebuah hadis yang panjang tentang kisah taubatnya. Hadis ini dijelaskan pada pembahasan taubat. Dia berkata, pada saat perang Tabuk, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di tengah-tengah kelompok orang seraya bersabda, apa yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik? Seseorang dari Bani Salamah menjawab, dia lebih memilih mantelnya dan kedua sisinya. Kemudian Mu'ad bin Jabal berkata, betapa buruk ucapanmu. Sungguh tidak ada yang kami ketahui tentangnya, melainkan hal yang baik-baik saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya terdiam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Gibah yang diperbolehkan. Ketahuilah bahwa ada gibah yang diperbolehkan dengan tujuan yang sah menurut ketentuan syar'i, yaitu sesuatu kemaslahatan yang tidak mungkin tercapai kecuali dengan melakukan gibah. Hal ini dapat terjadi karena 6 sebab. Antara lain, yang pertama, pengaduan. Bagi orang yang didolimi, dibenarkan mengadukan perkaranya kepada penguasa dan hakim atau yang berwenang lainnya, sehingga ia dapat mengatakan, ia telah menganiaya aku begini dan begitu. Yang kedua, meminta bantuan agar dapat mengubah kemunkaran atau mengembalikan orang yang maksiat kepada kebenaran. Maka ia diperbolehkan mengatakan kepada orang yang diharapkan dapat memberikan bantuan atau mengubah kemunkaran tadi, si fulan telah melakukan begini, maka cegahlah, atau ucapan yang serupa dengan itu. Tujuannya adalah untuk mencegah atau menghentikan kemungkaran yang dilakukannya. Apabila tujuannya menyimpang, maka gibah menjadi haram. Yang ketiga, meminta fatwa dengan mengatakan kepada mufti, ayahku atau saudaraku atau suamiku telah menganiaya aku. Apakah itu memang hak dia? Apa yang harus aku lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Dan bagaimana aku bisa mengambil hakku dan mencegah kedolimannya?
atau kalimat yang serupa dengan itu. Yang demikian diperbolehkan mengungkap keburukan yang terjadi atau ghibah karena alasan yang kuat. Atau yang lebih baik lagi, dalam mengadukan keluhannya, hendaklah mengatakan, bagaimana menurut pendapatmu tentang seseorang yang mempunyai masalah seperti ini? Karena dengan kalimat tersebut, inti permasalahan tetap tertangkap tanpa perlu menyebutkan identitas yang bersangkutan. Tetapi menyebutkan identitas dalam kondisi seperti di atas hukumnya diperbolehkan, sebagaimana nanti akan kami ungkapkan hadis tentang Hindun, insyaallah. Yang keempat, memperingatkan kaum muslimin dari keburukan atau memberikan nasihat kepada mereka, yaitu dengan beberapa cara, antara lain menetapkan celah terhadap pewari hadis yang memang memiliki celah. Secara ijma' ini diperbolehkan bahwa wajib karena ada tuntutan untuk memperlihatkan celah tersebut. Bermusyawarah tentang kekeluargaan melalui perkawinan seseorang, perkumpulan seseorang, penitipan seseorang, interaksi atau pergaulan hidup bertetangga lainnya. Dalam hal ini, bagi pihak yang bermusyawarah dapat mengungkapkan semua keadaan tentang orang yang menjadi objek dari semua aspek, yang tentunya harus dengan tujuan dan niat yang baik. Apabila orang yang mengerti agama sering terlihat berinteraksi dengan orang yang suka berbuat bid'ah atau dengan orang fasik, sehingga dikhawatirkan ada ekses buruk bagi orang yang mengerti agama tersebut, maka hendaklah disampaikan nasihat kepadanya tentang keadaan atau buruk orang yang bid'ah dan fasik tadi dengan tujuan dan niat yang baik. Dalam menjalankan hal ini, seringkali